Bismillahirrahmanirrahim. Zaman, waktu dia berjalan. Hidup manusia ada di dalam zaman dan ada di dalam waktu. Al-ilmu, suatu pengetahuan ini bergantung terkadang kepada waktu, kepada zaman, kepada keadaan. Sekarang jam 8:30 malam. Keadaan sekarang kita merasakan seperti ini keadaan sekarang. Terus nanti jam 2 malam, pasti jam 2 malam jam setengah 9 sekarang ini. Terus besok lagi, waktu terus berjalan waktu. Allah buat silih berganti siang dan malam. Al-ilmu bergantung bagaimana waktu. Al-ilmu juga bergantung bagaimana diri, bagaimana keadaan. Saat seorang merasa kecil hati, ya ilmu kecil. Saat seorang merasa besar hati, ya ilmu membesar. Jadi orang hidup, sesuatu yang haram yang dilihat mata orang ini membuat hisab di mata orang ini. Sesuatu yang haram yang dilihat mata. Sesuatu yang haram didengar telinga akan menjadikan hisab seorang itu di akhirat nanti telinganya. Kenapa? Sebab karena dia gak ngerti ilmu. Karena gak ngerti sesuatu yang Allah tetapkan, sesuatu yang Allah tentukan. Dalam keadaan ataupun dalam waktu, siang ataupun malam, di hari-hari apa itu, hari Jumat, hari Ahad, Yaum Senin, hari Senin, hari Kamis, puasa Senin Kamis sunnah Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Rasulullah puasa kita Senin, kita puasa Kamis, menghidupkan sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ilmu itu nggak makan, nggak minum dari pagi sampai ba'da maghrib. Begitu ba'da maghrib, sebelum maghrib belum boleh makan ya. Begitu setelah maghrib baru dia berbuka puasa sunnah. Masya Allah. Karena ma'i fil jannah, kata Rasulullah, akan berkumpul orang itu denganku di surga. Wahada ilim, terus ini ilmu ini minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad SAW ini kemuliaan. Mata yang melihat dengan pandangan cara memandang Rasulullah bil ilm, dengan ilmu, mata itu akan mendapatkan barokah. Mata itu akan jauh dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan yang mendengar dengan cara mendengar daripada ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan mendapatkan keberkahan daripada telinganya. Telinga terus terjaga dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang mubah, yang dia dapatkan hanya sesuatu yang sunnah, berkah, karena daripada sunnah itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, kata Nabi, faqad ahabbani. Siapa orang menghidupkan sunnahku, maka ia mendapatkan kecintaanku. Dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani, dan siapa orang mendapatkan kecintaanku, kana ma'i fil jannah. Orang itu akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Jadi ilmu ini bergantung
bagaimana hati kita. Ya. Iman terus dijaga. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, ya, nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah. Zikir masuk Quran, termasuk salat, sholawat, segala macam ibadah. Semua itu merupakan bentuk daripada wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang ahlu tuqa bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena ia qiraah Quran terus, tadarus Quran, banyak selawatan, yang nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan keadaan waktu apa zaman yang dilihat seorang ini, bahkan seorang yang alim, ya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani kata sallallahu sirrahu al-Imam al-Idrus Abi Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus al-Akbar al-Qutb al-Anfas al-Umar bin Abdurrahman al-Latas Syarif Baras, dan wali-wali itu mereka waktu ini bisa ditempatkan mereka saking dia punya karamah, ya, dia punya karamah. Ini bulan Rajab, bulan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ketika 27 Rajab, ya, ketika itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani berbentuk roh itu nunduk, ya, di bawah Sidratul Muntaha ketika Sayyidina Muhammad SAW Rasulullah hendak menaiki raf-raf buruk spesial yang bawa Rasulullah melewati Sidratul Muntaha, ya, ila hadratillah, sampai dia Nabi SAW bertemu Allah Subhanahu wa taala bila sitra wala hijab, dikatakan seperti itu. Alim seorang yang membawa ilmu, muallimin orang yang ngerti ilmu, warasihu bil ilm, orang itu membawa sesuatu keterangan yang nyata, ada persambungan sanad, ya, ada persambungan sanad sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ilmu yang rasih, yang dilihat. Nah, kenapa? Karena sesuatu ini nggak ada yang menyelamatkan kecuali dengan iradahnya Allah, dengan ketentuannya Allah. Sesuatu ini nggak berarti dimiliki seseorang. Ya, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, sesuatu yang difahamkan kepada diri kita untuk kita kata sesuatu yang haram, yang halal, yang makruh, yang subhat. Nah, itu dia yang bermanfaat untuk diri. Nah, ini yang yang akan menyelamatkan di akhirat nanti. Tapi yang manfaat, ya, yang sesuatu yang nggak bermanfaat, nggak akan menyelamatkan, malah akhirnya menjadikan kita enggak buat ibadah. Na'udzubillah. Salat, ya, diperhatikan salat, karena tanda orang alim sembahyang, ya. Orang kalau alim nggak salat, ini bukan alim, ini orang mujahilin, diam jahil. Seorang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala karena ibadah kepada Allah. Inna akramakum. Seorang yang kita lihat ini sesuatu yang manfaat untuk mata kita. Sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang manfaat untuk telinga kita. Sesuatu yang menjadikan kita ini mendapatkan ketenangan hati, ya. Segala sesuatu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, segala sesuatu ini kita butuhkan untuk keselamatan hati. Kalau mikirin kebutuhan urusan dunia, nanti ketinggalan di dunia, kita nggak ke akhirat bahagia nanti. Nah, kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, karena Nabi Ibrahim ini ketika diberi susah, nggak punya keturunan, nggak punya anak, Ibrahim angkat tangan doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah keturunan yang saleh. Nah, ketika itu terus dikandung, lahir, ya, dikandunglah Nabi Allah Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ishaq alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berarti segala sesuatu bukan dari kita menentukan, bukan, tapi bagaimana Allah berkehendak. Man yuridu khairan yufaqihu fid din. Sampai Allah kehendaki orang itu kebaikan, tandanya orang ini ngerti agama, ya, paham. Itu sesuatu al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu ini yang bermanfaat untuk diri orang itu. Kalau manfaat bahaya, nah, karena banyak kesesatan, ya, banyak kesesatan. Kalau dikira hidup ini harus melihat sesuatu selain Allah, itu fasik ini, ya, nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala al-ahad samad, Allah yang maha esa, Allah maha satu, nggak ada pengecualian, ya. Segala yang ada setelah dia Allah ada.
Jadi us-samawati wal ard. Allah jadikan langit bumi, ya, langit bumi. Samawati langit dan bumi. Baina dan apa di antaranya? Oksigen terus. Ya, kalau udah nggak diberi berarti mati. Ya. Kalau udah nggak ada umur berarti ajal. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita berurusan sama Allah, kita nggak mengibadahi Allah, menyekutukan Allah, fasik, digolongkan kaum fasikin kayak umat-umat nabi-nabi dulu ya, umat Rasul diazab ya. Allah hancurkan satu kaum ya, karena Allah la yaghfiru ma biqaumin illa ma anfusihim ya, karena orang itu enggak merubah apa kelakuan mereka. Akhirnya Allah murka, Allah berikan azab kepada kaum Nabi Allah Lut ya, kaum Sodom, kepada kaum Ad ya, Nabi Allah terus Hud segala macam ya, karena mereka enggak melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Lahab pada zaman kita umat Sayyidina Muhammad SAW, paman Nabi ya, Abu Lahab, Abu Jahil ya, karena mereka enggak mengimani apa yang dibawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rugi, orang itu rugi. Ya, wa minal khasirin. Ya, karena Allah sudah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, karena apa? Karena ilmu yang enggak bermanfaat. Nah, sesuatu yang manfaat yang akan menyelamatkan. Ilmu bergantung bagaimana keinginan diri kita. Mau dibawa kemana, dengan niat apa? Kata Nabi, kata Rasulullah, innamal a'mal binniyah. Ya. Segala apa yang kita perbuat itu bergantung kepada niat. Kalau kita niat dari pertama kita ke neraka, ya udah, nggak akan ada benar-benar sampai ke neraka. Nah, kalau kita niat dari pertama-tama ke surga, insya Allah ya, dan pasti yakin karena ngomong Nabi Muhammad SAW ya, itu pasti apa yang kita kerjakan semua baik-baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Allah sudah katakan kalau kita melakukan perbuatan baik kita dapat pahala. Nah, kalau kita melakukan perbuatan buruk, mafhum daripada kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan perbuatan buruk, ya kita mendapatkan apa nanti ya, hisab, mendapatkan susah. Nah, ini di bulan Ashurul Hurum, di bulan Rajab ya. Rajab ini syahrullah, bulan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan ini harus lebih dalam beribadah. Kenapa? Karena ketakwaan itu harus ditingkatkan. Di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, di bulan Muharram. Itu 4 bulan yang Allah haramkan ya, bulan yang dikatakan bulan yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ya, puasa di bulan ini lebih pahalanya, beramal-amal di bulan ini lebih pahalanya. Apalagi Allah sudah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Jadi alhamdulillah walaupun melakukan amal sedikit ya, sedekah ya, masukkan duit ke celengan ke masjid, masukkan 1.000, 2.000 itu di bulan ini pahalanya lain. Kenapa? Karena keterangan minallahil karim, keterangan dari Allah yang maha mulia. Indallahi atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah, berarti segala kebaikan itu yang dilihatnya Allah. Ya, kalau kebaikan apa kata diri, bukan. Kebaikan yang dari al-haq Al-Quran, kebaikan yang dari as-sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW. Apa misal, jadi kalau kita minum kebanyakan, kenapa dihukumi haram? Kembung perut ya. Makan kebanyakan, kenapa dihukumi haram? Bukan haram makan makanan yang karena makan yang banyak, bukan. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak menyukai sesuatu yang berlebihan. Bahkan yang dikatakan musrif ini dikatakan ayatul munafik. Salah satu tanda-tanda orang munafik ya. Di antaranya dia kalau berbicara bohong, dia enggak pernah tepat janji, dia khianat, dia enggak amanah. Nah, termasuk musrif itu juga termasuk daripada di golongan orang-orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Nah, kenapa? Karena terus perutnya sakit, luar biasa, lambung. Nah, terus apa? Karena terus kebanyakan makan, terus lambungnya dia sakit. Iya, karena tatanan tuntunan daripadanya Allah Subhanahu wa taala ngatur segala apa kebutuhan
kita ciptaan dia Allah Subhanahu wa taala yang Al-Qahar, yang Maha mengatur. Ya, yang bagaimana kita kepengen sehat afiah, ya makan teratur. Oh, janganlah kita makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau semakin mendekati apa yang dikerjakan Rasulullah, kita akan mendapatkan jannah surga. Kalau kita menjauhi dari apa yang dikerjakan Rasulullah, sebaliknya mahfud mukhalafat daripada kita mendapatkan sunnah Nabi, mendapatkan surga, ya kita mendapatkan sebelahnya neraka. Ya, bahkan dilaknat. Apa misal habaib, kita membenci habaib itu di hadis, dalam hadis ini orang munafik. Nauzubillah, orang munafik itu enggak bisa keluar dari nerakanya Allah. Ya, hisabnya kekal. Ya, aku dia di dunia. Nah, di saat melihat perkara-perkara orang-orang golongan munafikun yang dikatakan seperti itu, ya kita nggak usah ngelihat karena nggak ada waktu untuk kita ngelihat perkara-perkara yang haram. Ini kotoran, ya, kotoran. Ya. Nah, sesuatu yang halal, lah itu yang diniatkan, yang dicari. Nah, semakin kita menambah kebaikan demi Allah, Allah akan dekatkan kita kepada kebaikan. Nah, kalau kita mikirin orang-orang yang kotor, yang nggak benar segala macam, ya kita bakal dekat sama kotoran, sama sesuatu yang ngotorin hati. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Allah sudah, Allah nggak. Jadi kita mikirin sesuatu untuk kebutuhan nafsu, sedang Allah nggak memikirkan karena itu masalah nafsu. Tapi andai kita memikirkan kebaikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sholat, banyak sholawat, kita nggak pernah meninggalkan sholat, sering nyebut nama Nabi Muhammad SAW, ini orang yang bakal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau sudah menempatkan seseorang dalam kemuliaan, seorang itu akan merasakan kebahagiaan di saat di akhirat nanti melihat wajhur Rasul, melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.